salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Wahyudi, NIM saya 8601234492. Ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pancasila, pelajaran dan sejarah Pancasila bagi generasi muda. Generasi muda. Dan kali ini yang saya ambil adalah judul dari lahirnya Pancasila, BP Piagam Jakarta dan PPKI. Selamat, jangan lupa subscribe follow channel saya. Saya akan merangkum 5 poin saja penting untuk generasi. Yang pertama, pentingnya kerukunan dan kesatuan. Yang kedua, nilai-nilai nasional. Yang ketiga, sejarah, pengalaman sejarah. Keempat, peran tokoh nasional. Pentingnya toleransi dan kerukunan. Teman-teman, betapa pentingnya poin-poin itu untuk mengembangkan generasi. Karena banyak banget generasi muda saat ini itu mementingkan diri sendiri. Dari poin yang pertama, pentingnya kesatuan dan kesatuan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya teman-teman, pentingnya kesatuan dan kesatuan itu, kita itu sebagai generasi muda harus bersatu dalam Indonesia, menjadi generasi muda yang satu. Persatuan Indonesia akan betul-betul menjadi generasi yang emas, generasi yang diinginkan di setiap negara. Yang kedua teman-teman, poin kedua, nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan itu harus kita tegakkan sebagai pedoman kita, yang mana negara kita itu negara yang penuh dengan akhlak, adab, dan tidak melanggar peraturan-peraturan. Namun, kenapa banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu membuli hal-hal yang sangat lagi diperbincangkan di zaman sekarang, di tahun ini. Terkadang membuli itu hal-hal yang orang lakukan anggapnya hanya permainan. Itu kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai kebangsaannya di dalam diri kita. Nilai kebangsaan itu adalah kita itu menghargai orang. Kita itu saling tolong menolong, bahu-membahu. Bukan kita saling jelek-jelekan, saling menjatuhkan. Itu hal yang tidak baik dilakukan untuk generasi. Kalau kita sebagai generasi muda bersatu, kita tegakkan keadilan. Indonesia akan menjadi bangsa-bangsa yang menegakkan keadilan. Nilai-nilai kebangsaannya akan ada. Tetapi banyak sekali orang membuli tidak dihukum, bahkan cuma dihukum sekedarnya aja. Padahal dia sudah membuli dan membuat si stres, bahkan ada yang meninggal. Hal-hal lain yang sering terjadi adalah korupsi. Ketika nilai-nilai kebangsaan tidak ada dalam diri kita, maka kita itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi. Korupsi sudah merajalela di mana-mana, di Indonesia sudah banyak. Tapi kenapa juga saya pertanyakan, kenapa korupsi itu tidak dihukum sesuai apa yang dia lakukan? Ketika korupsi dan dihukum, Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang ada nilai-nilai kebangsaan, bahkan dan membuat Indonesia makin maju jaya. Yang mana seperti lagu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Seperti lagu kita teman-teman, Indonesia bersatu. Bukan terpecah belah, bukan menjelek-jelekan orang, bukan merendahkan orang, tapi bersatu untuk menjadi Indonesia merdeka. Selanjutnya, poin yang keempat, peran tokoh nasional. Peran tokoh nasional kita kenang supaya kita tuh mengingat betapa pentingnya mereka ketika mereka memperjuangkan Indonesia. Indonesia yang sekarang, Indonesia Raya, Indonesia Merdeka. Alangkah baiknya kita untuk dapat mengetahui tokoh-tokoh sejarah. Poin ini sangat minus banget. Minus dilakukan di Indonesia. Yaitu pentingnya toleransi dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan itu hal yang kecil, tetapi jangan dilakukan. Toleransi yang baik, kerukunan jalan. Maka banyak sekali teman sekarang itu kayak karena toleransi yang kurang membuat Indonesia ini menjadi bisa bukan dijajah oleh negara lain, tapi dijajah oleh negara kami sendiri, oleh masyarakat Indonesia sendiri, dijajah oleh orang Indonesia sendiri. Kenapa? Toleransi dan kerukunan itu sudah menurun. Tapi ketika kita toleransi kita bagus, akan timbul kerukunan seiring berjalannya. Mengapa Piagam Jakarta diubah? Karena Pancasila pertama itu dominan kepada agama Islam, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, berbeda ras, berbeda juga agama. Oleh karena itu, agar Indonesia menjadi Indonesia yang bersatu, karena dilantik kembali 18 Agustus 1945. Itu dikarenakan soal agama. Karena Pancasila yang pertama itu lebih dominan kepada agama Islam. Tetapi kita Indonesia kan tidak semua beragama Islam. Ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Katolik, Kristen, ada yang beragama Konghucu, berbagai macam-macam. Karena Indonesia ingin menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, walaupun berbeda-beda, diubah kembali. Yang mana Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa, agama.
Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita menjadi generasi muda yang jaya. Akhir topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kepada Bapak dosen saya yang bernama Bapak Yusuf.